Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska, NIM 106180230. Saya jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sutarta Said. Baiklah, tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas tengah semester oleh Bapak Z Haryanto pada mata kuliah Hukum Lingkungan. Baiklah, sebelum memasuki pertanyaan, saya akan menjelaskan apa itu lingkungan hidup. Jadi, di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Pasal 1 Ayat 1 menjelaskan, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, atau dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Di dalam pasal 1 ayat 2 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Jadi, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Baiklah, kita masuk ke pertanyaan yang pertama, yaitu sebutkan dan jelaskan tujuan dari perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menurut pasal 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Jadi, di dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dijelaskan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan: pertama, melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup. Jadi, negara Republik Indonesia ini perlu untuk dilindungi dan perlu untuk dijaga dari pengelolaan lingkungan hidupnya, karena tuh banyak pencemarannya itu ada pencemaran air, pencemaran udara, dan pencemaran tanah. Kerusakan lingkungan hidup itu sendiri itu banyak macam-macamnya. Yang kedua itu menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia. Jadi di dalam tujuan ini, keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia itu sangat penting untuk dijaga di dalam pengelolaan lingkungan hidup. Yang ketiga itu menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem. Nah, jadi kelestarian ekosistem itu perlu untuk dilestarikan, karena di dalam pengelolaan lingkungan hidup itu mencakup seperti tumbuh-tumbuhan, hewan, dan manusia, itu perlu untuk dilestarikan. Yang keempat itu menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup. Yang kelima itu mencapai keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup. Jadi dalam tujuan dari pasal ini itu membutuhkan keseimbangan lingkungan hidup antara yang satu dengan antara yang lain, seperti tumbuh-tumbuhan dan hewan itu perlu keseimbangan agar terjaganya lingkungan hidup yang baik. Yang keenam itu menjamin terpenuhnya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan. Jadi generasi masa depan itu perlu dilindungi juga, karena untuk meneruskan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup yang kedepannya. Yang ketujuh itu menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia. Jadi di dalam hak asasi manusia ini perlu perlindungannya juga, karena itu menjamin semua hak-hak hidup, hak-hak manusia itu perlu dilindungi dan dijaga juga. Yang kedelapan itu ada pengendalian pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana. Jadi di dalam pemanfaatan sumber daya alam ini banyak, seperti pemanfaatan sumber daya alam air, tanah, atau udara. Jadi manfaatnya tuh seperti air, manfaatnya itu dapat menghilangkan aus dan mempertahankan kelangsungan hidup itu sendiri.
Yang kesembilan itu mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Nah, jadi di Indonesia ini perlu juga ini tujuannya untuk pembangunan yang berkelanjutan agar Indonesia ini menjadi negara yang maju. Termasuk lingkungan hidup itu harus bersih dan terjaga. Dan yang ke-10 yang terakhir, mengantisipasi isu lingkungan sosial. Isu lingkungan sosial ini contohnya kayak perekonomian, ya hal-hal yang menyangkut tentang politik atau pemerintahan. Kita masuk ke pertanyaan yang kedua, yaitu pasal 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 merumuskan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan atas beberapa asas. Jelaskan. Jadi di sini saya akan menjelaskan asas-asasnya. Yang pertama itu ada asas tanggung jawab negara. Jadi tugas negara ini melindungi dan menjaga lingkungan hidup itu agar berjalannya dengan baik. Yang kedua itu ada kelestarian dan keberlanjutan. Kita juga perlu kelestarian lingkungan hidup ini agar terhindarnya dari pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup. Yang ketiga itu ada keserasian dan keseimbangan. Di dalam keserasian dan keseimbangan ini kita bertujuannya untuk menyeimbangkan antara lingkungan hidup yang lain dengan yang satunya atau dengan yang lainnya. Nah, yang keempat itu ada keterpaduan. Yang kelima itu ada manfaat. Antara lingkungan hidup ini kita mempunyai manfaatnya sendiri. Contohnya kita melindungi sumber daya air nih. Manfaatnya itu banyak untuk keberlangsungan hidup kita sendiri atau untuk yang lain-lainnya, untuk menyiram seperti pepohonan atau pertanian itu kan kita butuh air. Jadi yang ke-6 itu kehati-hatian. Di dalam kehati-hatian ini kita memerlukan asas kehati-hatian ini agar terhindarnya atau agar tidak terjadinya kerusakan lingkungan hidup. Yang ketujuh itu ada keadilan. Jadi kita memerlukan asas keadilan ini karena dalam menjaga atau melestarikan lingkungan hidup ini kita harus berperilaku adil antara lingkungan hidup yang satu dengan lingkungan hidup yang lainnya. Yang ke-8 itu ada ekoregion. Jadi ekoregion ini wilayah yang mencakup dengan karakteristik flora fauna. Jadi mempunyai karakteristik seperti hewan dan tumbuh-tumbuhan itu perlu dalam melindungi dan menjaga atau mengelola lingkungan hidup itu sendiri agar menciptakan kelestariannya tadi. Nah, yang ke-9 itu ada keanekaragaman hayati. Terdapat banyak keanekaragaman yang perlu dijaga seperti sumber daya laut. Yang ke-10 itu ada pencemar pembayar. Jadi bahwa setiap pelaku kegiatan atau usaha yang menimbulkan pencemaran harus membayar biaya atas dampak pencemaran yang terjadi. Jadi di dalam pencemaran itu perlu juga membayar agar si pelaku itu dapat memberikan efek jerah bagi si pelaku yang telah mencemarkan lingkungan hidup tadi. Yang ke-11 itu ada partisipatif. Partisipatif ini adalah keterlibatan kita kepada lingkungan hidup agar terciptanya lingkungan hidup yang baik. Yang ke-12 itu ada kearifan lokal. Kearifan lokal ini bagian dari budaya suatu masyarakat yang tidak dapat dipisahkan dari masyarakat lainnya. Nah, seperti lingkungan tadi, itu tidak bisa kita pisahkan dari diri kita. Kita harus menjaga atau melindungi lingkungan hidup itu agar tidak tercemarnya atau tidak terjadinya kerusakan lingkungan hidup itu sendiri. Ke-12 itu ada tata kelola pemerintahan yang baik. Asas ini kita memerlukan pemerintahan untuk menjalankan atau mengelola lingkungan hidup ini agar tetap berjalan dengan baik. Ke-13 atau yang terakhir itu ada otonomi daerah. Jadi otonomi daerah ini adalah hak atau wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur lingkungan hidup kita sendiri dan mengatur masyarakat setempat dalam menjaga lingkungan hidup.
Baiklah, kita masuk ke pertanyaan yang ketiga atau yang terakhir, yaitu pandemi COVID-19 yang melanda dunia termasuk tanah air, khususnya Indonesia pada saat sekarang ini, yang tentunya juga berdampak terhadap lingkungan hidup. Jelaskan pendapat saudara tentang dampak yang dimaksud dalam perspektif hukum lingkungan. Jadi di sini saya akan menjelaskan menurut pendapat saya. Jadi dampak dari COVID-19 ini atau virus corona ini terdapat dua dampak, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Jadi dampak positifnya itu meredanya polusi udara atau berkurangnya polusi udara. Jadi seperti di ibu kota Beijing, negara Cina itu terkenal sebagai polusi yang terburuk. Polusi yang beracun dapat mencekik paru-paru. Tapi sekarang sudah berkurang karena ada virusnya corona ini. Pabrik-pabrik itu banyak yang ditutup dan alat transportasi itu banyak yang jam kerjanya itu terbatas. Dan polusi udara itu menurun drastis. Di Indonesia juga begitu. Jadi adapun dampak negatifnya, yang pertama itu ada melemahnya ekonomi. Di Indonesia ini barang impor dan ekspor itu dibatas juga karena ada virus corona. Yang kedua itu ada dampak negatifnya, itu banyaknya karyawan yang di PHK. Nah, jadi ini masuk ke dalam hak manusia, hak asasi manusia, hak untuk bekerja itu terbatasi karena orang ini kebanyakan takut sama COVID-19 ini gitu. Jadi karyawan itu perusahaan-perusahaan lain itu banyak memecat karyawannya karena tidak bisa menggaji karyawannya gitu. Baiklah, cukup sekian video dari saya ini. Jika terdapat kesalahan atau menyinggung, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.